Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Saya Suci Murni sebagai moderator dari kelompok 4B. Bersama rekan saya ada Ajeng Nurinda, Tiara Sukmawati, Putri Karisma Dewi, dan Naira Wulan. Kami akan mempresentasikan demokrasi Indonesia. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Putri Karisma Dewi. Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tujuan bahasa atau epistemologis. Dan istilah terminologis secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti kekuasaan. Demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kretein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Macam-macam demokrasi berdasarkan ideologi, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Lalu yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi rakyat yang mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, demokrasi perwakilan, sistem referendum, demokrasi langsung, dan demokrasi perwakilan. Berdasarkan titik perhatian, demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri. Demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer, jabatan kepala pemerintah dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden,
raja, ratu, atau sebutan lain dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Inggris, Belanda, Malaysia, dan Thailand merupakan negara-negara yang menggunakan sistem parlementer dengan bentuk kerajaan. Sedangkan Jerman merupakan negara republik menggunakan sistem parlementer dengan sebutan kanselir. Bahkan di Jerman, India, dan Singapura, Perdana Menteri justru lebih penting dan lebih besar kekuasaannya daripada presiden. Presiden India, Jerman, dan Singapura hanya berfungsi sebagai simbol dan urusan-urusan yang bersifat seremonial. Demokrasi terpimpin. Pengertian dari demokrasi terpimpin, sebagaimana yang dimaksud Soekarno, terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang menyelimuti lahirnya demokrasi terpimpin yang menurut hemat penulis semua peristiwa tersebut tidak mungkin bisa diungkap satu persatu dalam tulisan yang singkat ini. Tapi yang jelas dalam perjalanan sejarah, perkembangan sistem demokrasi yang pernah ada di Indonesia mulai dari 1945-1959 telah mengalami pasang surut yang tidak henti-hentinya. Perdebatan dan perbedaan pendapat dalam memilih sistem ketatanegaraan telah berlanjut di kalangan para pejuang kemerdekaan ketika itu, walaupun saat itu Indonesia telah resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi negara yang merdeka, namun Undang-Undang 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 belum mampu menerapkan sistem presidensial sebagaimana yang tertuang di dalamnya. 54 halaman ini menunjukkan bahwa masih adanya segelintir rakyat Indonesia yang belum sepakat dalam menatap sistem demokrasi yang apa dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsep pelaksanaan demokrasi di Indonesia digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai yang melekat kepadanya seperti desa, demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong, dan istilah-istilah lain berkaitan dengan itu. Tujuannya memberikan pendasaran empiris sosiologi tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing berasal dari Barat dan dipaksakan pada realistis kehidupan bangsa Indonesia. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kami. Kami membuka untuk sesi pertanyaan. Baik, Saudari Paulina, boleh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Paulina Erlingga dari kelas 2B kelompok 5. Pertanyaannya, kalau saat ini di Indonesia sendiri itu pakai demokrasi apa? Demokrasi terpimpin atau parlementer atau apa? Dan kenapa menggunakan demokrasi tersebut? Terima kasih. Esok screen-nya bisa Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Saudari Dera Nadila, boleh mengajukan pertanyaannya. Baik, izin memperkenalkan diri.
Nama saya Dera Nadila dari kelompok 3B. Bagaimana peran aktif Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Adakah yang mau bertanya? Ada yang mau tanya lagi? Baik, mungkin sekiranya jika hanya dua, akan langsung kami jawab pertanyaan. Baik, mungkin pertanyaan dari Saudari Paulina akan dijawab oleh Tiara Sukmawati. Enggak apa-apa. Iya. Enggak ngomong saya. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Paulina. Sistem demokrasi apa yang digunakan di Indonesia saat ini dan kenapa menggunakan demokrasi tersebut? Negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ras kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Baik, sekiranya bagaimana untuk Saudari Paulina? Baik, jawaban terima. Jadi sistem demokrasi Pancasila karena Pancasila sendiri memiliki nilai penting kemanusiaan, menjunjung tinggi kemerdekaan negara. Terima kasih.
Baik, sekiranya itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan dari Saudara Paulina. Untuk pertanyaan dari Saudari Dera Nadila akan dijawab oleh Leira Wulan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dera. Bagaimana peran aktif Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin dapat dilihat dari hal-hal yaitu pengiriman pasukan Garuda II ke negara Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB UNOC United Nations Operation War Congo. Sidang 1960 build the world anew. Masa Irian Barat dari PBB. Indonesia berhasil menyelenggarakan ASEAN Games 7 di Jakarta. Bahwa peran aktif Indonesia itu ada pengiriman pasukan Garuda Games ke apa sih? Apa sih? Baik, sekian presentasi dari kelompok 4B. Adakah teman-teman yang mau memberi saran kritiknya? Ada tambahan atau ada Oke, kalau nggak ada, mungkin sekiranya cukup sekian dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.